Halo, kembali lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manfaat psikologis untuk Anda yang suka berpuasa. Baik itu puasa Senin Kamis, puasa selang-seling seperti Nabi Daud, ya. Terlebih puasa ketika di bulan Ramadan. Dahsyat banget. Biasanya kan kalau kita suka baca itu bahasannya tentang manfaat puasa untuk tubuh seperti jadi sehat, bugar, dan lain-lain. Seperti studi yang berjudul Physiological Change During Fasting in Ramadan menunjukkan beberapa manfaat positif dari puasa, di mana ketika puasa itu jumlah sel darah merah dan darah putih itu meningkat. Di sisi lain kolesterolnya itu menurun. Itu secara fisik. Nah, di video ini kita akan membahasnya itu lebih banyak dari sisi manfaat psikologisnya, karena ternyata saat kita berpuasa itu mengeluarkan hormon-hormon yang bisa membantu kita memperbaiki baik itu suasana hati, mengurangi rasa cemas, stres, ya, dan hal-hal lainnya yang membuat psikologis kita itu menjadi lebih sehat lagi. Nah, semoga dengan menonton video ini, yaitu membuat Anda semakin semangat nih, dan semakin kesengsem untuk rajin puasa. Apa aja sih manfaat berpuasa terhadap psikologis, sehingga Anda perlu rutin untuk berpuasa? Yang pertama, puasa itu ternyata bisa menjaga suasana hati kita. Jadi, salah satu manfaat puasa pada psikologis itu adalah membantu meningkatkan suasana hati, mood secara positif. Ketika Anda mulai membiasakan diri untuk puasa, misalnya di seminggu awal, waktu pas Ramadan misalnya, itu kan tubuh tuh akan mengalami adaptasi dengan rasa lapar. Yang mana pada saat itu tuh, tubuh akan mengeluarkan sejumlah besar katekolamin yang membuat perasaan itu menjadi lebih baik. Jadi katekolamin itu adalah sekelompok hormon untuk menanggapi perasaan stres, termasuk hormon adrenalin, norepinefrin, dan dopamin. Nah, ada studi yang berjudul Effect of Ramadan Fasting on Endorphin and Endocannabinoid Level in Serum. Nah, penelitian itu menjelaskan bahwa ada beberapa hormon yang diproduksi saat kita puasa. Jurnal tersebut itu menyebut bahwa puasa itu mampu meningkatkan opioid endorgen dan hormon endorfin, yang mana keduanya kalau Anda tahu ya, itu adalah hormon yang mampu menimbulkan perasaan bahagia, dan pada saat bersamaan itu menekan efek negatif stres. Jadi menjadikan Anda lebih tenang serta lebih santai. Intinya mah puasa itu bikin suasana hati Anda lebih rileks dan lebih santai. Coba menurut Anda pribadi, benar nggak dengan Anda puasa itu bisa menjaga suasana hati Anda? Komen di bawah ya. Manfaat kedua, kenapa Anda harus rajin puasa, yaitu adalah ternyata puasa itu bisa meningkatkan rasa simpati dan empati Anda terhadap orang lain. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa kalau kita sedang puasa kan artinya kita tidak diperbolehkan untuk makan, minum ya dari subuh setelah sahur sampai nanti berbuka. Nah, ketika Anda menahan haus dan lapar selama 1 hari itu, maka secara tidak langsung meningkatkan simpati dan empati Anda terhadap orang-orang yang tidak berkecukupan, yang kurang makan, yang butuh makan, seperti itu. Nah, serupa dengan yang dilansir dari Psychology Today, bahwa simpati adalah salah satu perasaan peduli terhadap orang lain, sehingga membuat orang lain itu merasa lebih baik dan bahagia. Dan pada akhirnya, dengan Anda menjalankan ibadah puasa, itu akan membuat Anda lebih mudah untuk berbagi pada orang lain yang berkekurangan tersebut. Orang lain bahagia, dan secara tidak langsung itu juga membuat hidup Anda menjadi bahagia pula. Ya, itulah kenapa di bulan Ramadan ini mungkin cukup banyak ya yang suka berbagi takjil gratis, makanan gratis untuk buka, untuk sahur, ya, itu semakin merebak banget. Banyak yang tersentuh dan berkembang simpatinya. 3. Untuk kamu yang suka stres, simak nih. Nah, manfaat psikologis lainnya dari rajin puasa yaitu adalah bisa mengurangi stres dan menurunkan rasa cemas. Juga pada saat yang bersamaan, itu meningkatkan daya tahan Anda terhadap stres-stres yang ada. Nah, ini kalau kita baca dari sebuah buku, ya, penelitian berjudul The Fast Diet dari Michael Mosley. Dia mengatakan bahwa ternyata puasa itu dapat menyebabkan pelepasan produksi protein ke otak yang dinamakan BDNF, Brain Derived Neuropathic Factors. Nah, protein otak yang dilepaskan ini itu memiliki efek
yang mirip dengan efek obat-obatan antidepresan. Sehingga tingkat kecemasan, stres, depresinya itu bisa menurun. Nah, di dalam buku itu juga itu menekankan bahwa puasa yang dimaksud dalam penjelasannya itu adalah bentuk puasa yang time restricted eating. Maksudnya adalah puasa yang hanya makan dalam waktu tertentu. Kayak kita ya, atau misalnya yang bulan puasa Ramadan, puasa dari pagi sampai sore. Nah, itu adalah ada batasan waktunya tersebut. Nah, coba kalau Anda sendiri gimana nih? Untuk Anda yang suka puasa, apakah Anda merasakan hal yang sama? Tulis di kolom komentar ya. Yang keempat, ini penting, yaitu manfaat puasa berikutnya, yaitu adalah dapat meningkatkan kualitas tidur. Jadi, ketika Anda rutin berpuasa, itu bisa membantu kondisi tubuh Anda itu untuk bisa tetap seimbang untuk tidur. Yang mana tentu saja ini bisa ngasih dampak positif ke psikologis Anda. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa ketika kita memberi jeda, ya, membatasi nggak makan sekitar 8-12 jam, ternyata itu bisa membantu mempertahankan berat badan yang sehat juga. Dan juga bisa menghindari gula darah yang tinggi. Nah, pembatasan waktu untuk makan ini, ya seperti kita puasa, itu juga bisa memperkuat siklus jam biologis kita, sirkadian disebutnya, atau yang biasa dikenal dengan waktu di mana tubuh kita itu harus tidur. Nah, ketika kita konsisten melakukan ini, maka kualitas tidur pun itu akan meningkat. Apa dampak positifnya? Nah, tentu aja tubuh itu akan merasa lebih segar dan otomatis bisa melindungi kesehatan kita seiring bertambahnya usia. Yang kelima, manfaat psikologis dari puasa yaitu adalah bisa mencerdaskan kecerdasan otak. Ya, ternyata puasa itu bisa membuat Anda tambah cerdas. Nah, bisa meningkatkan kecerdasan intelektual. Ini menarik ya, karena ada beberapa kajian yang membahas tentang ini. Seperti salah satunya yang dikutip dari buku The Miracle of Fast dari Universitas Florida, Amerika Serikat. Nah, mereka pernah mengadakan kajian mengenai manfaat puasa. Hasilnya adalah salah satu manfaat puasa adalah dapat menjernihkan pikiran dan meningkatkan kecerdasan seseorang. Tahu nggak kira-kira kenapa ya bisa gitu? Jadi, menurut penelitian tersebut itu adalah ketika kita sedang berpuasa, itu kan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu berkurang. Sehingga dengan begitu, ya, efek kadar darah dan oksigen yang biasanya masuk ke pencernaan itu banyak berkurang juga. Pada saat itulah darah dan oksigen akan lebih maksimal akhirnya memasuki bagian-bagian tubuh manusia yang lebih membutuhkan, terutama otak. Nah, darah yang disalurkan ke pencernaan itu dikurangi untuk dipakai di organ lain, ya termasuk otak, karena otak ini kan merupakan organ penting ya gitu bagi proses berpikir. Sehingga kinerja otak itu menjadi lebih maksimal. Adapun sebaliknya, ya untuk kita yang sering kalau misalnya makan itu sampai kenyang, nah ini hati-hati nih ya. Kenapa? Karena saat perut kita kenyang, itu akan ada banyak darah yang disalurkan ke pencernaan. Belum lagi dengan efek rasa ngantuk, ya, letih gitu, karena perut kekenyangan, maka konsentrasi jadinya berkurang, gitu ya. Nah, jadi manfaat puasa ini juga udah dirasakannya oleh orang-orang dari sejak dulu kala, ya. Bahkan salah satunya ada ulama besar, yaitu adalah Imam Asy-Syafi'i yang telah mengakui kehebatan puasa saat beliau sedang menuntut ilmu. Luar biasa dampak ke otaknya. Beliau mengatakan bahwa beliau itu tidak pernah makan sampai kenyang selama 16 tahun, ya, karena kekenyangan itu bisa memberatkan badan, mengeraskan hati, membuat ngantuk, dan juga kekenyangan itu bisa melemahkan manusia dari beribadah pada Allah. Nah, ada pepatah lain juga yang mengatakan seperti ini, bahwa yang namanya ilmu dan akal itu akan sulit untuk bersama ketika lambung perut kita itu penuh dengan makanan. Nah, mungkin pepatah itu ada benarnya, ya. Jadi yuk semangat puasanya, terutama di bulan Ramadan, karena banyak manfaat luar biasa yang bisa Anda dapatkan dari ibadah puasa. Selain iman, rohani, fisik, jasmani, juga manfaat ke psikologis Anda. Karena Anda unik dan berharga. Coba, saya mau tahu, selain 5 manfaat tadi, menurut Anda ada lagi nggak manfaat psikologis kita berpuasa? Tulis di kolom komen lagi ya. Siapa tahu bisa ngasih inspirasi, baik untuk kami maupun untuk peserta yang lain. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa
klik tombol like-nya, dan untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa pencet subscribe-nya dan pencet loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya di channel Kang Afif ini yang bisa membantu Anda untuk berkembang dan sehat secara psikologisnya. Oh ya, ini saya juga udah menyiapkan beberapa video bermanfaat lainnya untuk Anda. Simak ya. Bye-bye.